kamu lagi ngapain? Oh, ini aku lagi membaca buku yang sering direkomendasi oleh teman aku. Emang judulnya apa? Ini buku yang udah keluar cukup lama, judulnya Semester Terakhir. Kayaknya sih seru ya. Boleh nonton sama-sama? Tidak, aku cukup penasaran dengan buku ini. Boleh. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan salah satu struktur resensi kami dari buku semester terakhir. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah identitas. Identitas dari buku ini terbagi dari 5 bagian, yaitu pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Pengarangnya adalah anak SEN, yaitu Yasinta, Alek, dan Andang. Penerbitnya adalah Sinta. Tahun terbitnya adalah tahun 2012. Tebal halamannya adalah 200 halaman. Ukuran bukunya adalah 12 x 19 cm. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi terdiri dari tokoh utama, latar waktu, suasana, dan juga latar tempat. Tokoh utamanya berkelas 3 SMP memiliki 8 orang lagi, namun hanya untuk sementara dan dia bernama Desta. Latar tempatnya ada lingkungan sekolah dan rumah dan beberapa tempat lainnya. Latar waktu, masa-masa terakhir Desta di bangku SMP dan memperjuangkan nilai terbaiknya di semester akhir. Suasananya terkadang serius, humoris, dan kadang penuh kesedihan maupun amat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sinopsis. Sinopsis sendiri adalah bab yang sudah dirangkum secara singkat. Buku ini berisikan 7 sinopsis. Yang akan saya baca di sini adalah seri 0 dan juga seri 1. Pertama seri 0. Dari seri 0 ini merangkum cerita tentang seorang anak perempuan bernama Desta yang berumur 16 tahun dan menurutnya ia diletak oleh Tuhan di tengah keluarga yang sangat damai. Dan ayahnya bernama Samarno. Desta tinggal di pinggiran kota Solo dengan rumah yang berluaskan 110 meter persegi dan memiliki 3 kamar tidur. Rumahnya penuh dengan perabotan yang begitu dan mudah sendiri. Di dalam kelas, Desta menjabat sebagai ketua kelas, seorang ketua kelas yang memiliki nilai unggulan di ulangannya yang bisa dikatakan sempurna untuk seorang remaja. Selanjutnya seri yang pertama. Seri pertamanya menceritakan tentang libur semester yang telah usai dan sudah saatnya Desta kembali kepada rutinitas biasanya. Dengan merasa sedikit gugup, ia mengetahui bahwa semester ini akan menunjukkan masa depannya sehingga ia harus serius belajar. Kelas Desta adalah kelas 9B. Desta teman-temannya sangat unik dan kelasnya sendiri sangat miskin asal-asal hormat antar satu sama lain. Adapun yang rambutnya sangat miskin seperti temannya bernama Ano. Kelas Desta sendiri selalu menjadi langganan bagi guru-guru BP alias guru seorang guru yang terkenal cukup menyeramkan. Aksesoris yang berganti setiap hari dengan buku tangannya mewarna-warni layaknya pesta seorang anak kecil. Dan selain kehidupan sekolahnya, di pagi hari ia juga harus berperan sebagai seorang pahlawan membantu kedua orang tuanya untuk menyekolahkan adiknya dan juga dirinya sendiri. Seri 2 itu, Desta menjadi sukarelawan penjaga perpustakaan untuk melayani murid-murid sederhana yang ingin menggambarkan dan meminjam buku. Namun, dia berkelahi dengan seorang pelanggan dan temannya yang bernama Elok pun mengusir pelanggannya. Setelah itu, Elok dan Desta bercerita tentang sekolah mereka, mengapa mereka tidak maju, dan banyak konflik yang terjadi karena hal sepele. Selanjutnya, hari ini sangat melelahkan bagi Desta, mengerjakan soal bahasa daerah, dan setelah itu menggambar di jam prakarya. Banyak gambar temannya yang gambarnya tidak jelas, namun akhirnya semua gambar diberikan kepada Pak Sugeng untuk dinilai. Desta mendapat nilai 60 karena Pak Sugeng mengira bahwa gambar prinsipnya adalah kambing. Dan kejadian pertama pun dimulai. Banyak dari teman kelasnya hilang kehilangan barang dan uang milik mereka. Desta pun menjadi sangat pusing oleh karena hal tersebut. Banyak uang SPP anak-anak hilang dan bencana tersebut pun sampai ke telinga wali kelas mereka. Desta yang merasa tidak enak badan pun langsung melangkah menuju UKS dan membaringkan badan di salah satu kasur. Dengan tiba-tiba, Caulin dan Elok sudah membangunkan Desta dan membawa kabar bahwa kemudian telah pindah sekolah. Desta semakin pusing oleh karena hal tersebut. Pada tanggal merah, Desta terpaksa memimpin kerja bakti dan membawa adik-adiknya karena tidak ada orang untuk mengurus adik-adiknya di rumah. Keadaan kerja bakti di sekolah menjadi sedikit kacau karena adik-adiknya, tetapi masih bisa dijalankan dengan lumayan baik. Sampai tiba-tiba Desta dipanggil oleh guru dan mereka berdiskusi tentang timbangan yang hilang yang ditemukan di toko Pak Antik. Ternyata, Among adalah pencurinya setelah menanyakan banyak hal kepada pemilik toko. Mau tidak mau, Desta memberikan surat perpindahan sekolah kepada Among. Selamat siang teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan sinopsis bab yang ketiga dari buku semester yang terakhir. Pertama, Among menyuruh warga-warga atau masyarakat dan RT untuk membantu Among, neneknya Among, dan mereka membantunya. Sebuah pemberitahuan bahwa besok itu bakal jadi hari. Selanjutnya saya akan jelaskan sinopsis dari seri 4 atau bab 4. Sinopsis dari seri 4 adalah Kak Desta dan teman-temannya selama 1 hari itu selalu mendapatkan jam kosong dan
kecuali jam mata pelajaran bahasa Inggris. Dan di dalam satu hari itu ada salah satu siswa dari teman-teman Kak Desta itu membuat sebuah pemberitahuan bahwa Selanjutnya, Desta diceritakan yaitu Desta dan teman-temannya pergi ke pameran buku di kota Solo. Mereka pergi mengikuti beberapa stand di sana. Salah satu temannya bernama Charlie menemukan sebuah buku yang berisi resep-resep makanan dan dia pun tertarik untuk membelinya. Tetapi ia menawarkan harga buku tersebut. Karena Desta dan salah satunya bernama Elok tidak tahan lagi, mereka pun menarik tangan. Tujuan Desta pergi ke tempat buku tersebut untuk membeli buku-buku yang kreatif dan bermanfaat bagi kehidupan. Sementara di stand tersebut, kebanyakan buku menceritakan tentang penciptaan. Di tengah-tengah pameran buku, Desta sedang melamun dan tanpa disadari, salah satu temannya mengajaknya berbicara. Desta dan Elok pun berbincang. Karena sudah terlalu lama di pameran tersebut, mereka memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, mereka pergi beli mie ayam yang berdiri di belakang supermarket. Tibanya di rumah Desta sangat capek sehingga membuat ia sulit berkonsentrasi untuk belajar. Saat pagi tiba, sepulang sekolah, Ihsan menemui Desta di depan sekolah dan Ihsan sedang naik sepeda motor. Ingin pergi dengan Desta, tapi karena Desta perasaannya tidak enak, makanya dia tidak pergi dengan Ihsan. Nah, setelah itu sepeda muncul, yang dipakai lagi, kita sebagian bisa secara keseluruhan, itu nilai kelas 3B itu menjadi sangat rendah, sehingga ketua kelas di tingkat desa dan seluruh kelas desa itu sepakat untuk mengalami perubahan di kelas ini agar itu siswa-siswa di kelas ini bisa berfokus kepada pembelajarannya dan bisa dapat nilai bagus. Nah, setelah ulangan biologi dari Mak Sapri, Eksa mengajak Desta dengan naik sepeda motornya, tapi karena ini Eksa itu gak fokus, itu dia tabrak sepeda motornya sehingga Kak Desta itu luka parah. Nah, esok harinya saat Kak Desta datang, itu temannya menekankan dia jika dia itu betul-betul pacaran dengan Eksa. Yang terakhir sesi 7 menceritakan Desta tidak suka kalau ibunya dikatai tidak mempunyai super satu. Karena ibunya adalah seorang yang sangat tahu tentang super satu. Saya berjanji bahwa jika guru di sekolah terus seperti ini, maka sekolah tidak akan maju. Nah, terakhir, saatnya kita akan merangkum seluruh isi sesi tersebut. Seluruh buku secara keseluruhan menceritakan tentang perjalanan Desta yang berumur 16 tahun dan tinggal di pinggiran kota Solo bersama keluarganya yang sederhana. Ayahnya seorang tukang pos, dan ia memiliki 8 adik yang harus ia bantu dan urus tiap harinya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Desta dikenal sebagai siswi yang disiplin dan cerdas, serta bertanggung jawab. Memasuki semester terakhirnya di SMPN 11 Solo, Desta menghadapi berbagai tantangan, mulai dari suasana kelas yang kurang kompak, guru yang keras, hingga masalah-masalah di sekolah seperti hilangnya barang teman, konflik dengan teman, dan juga nilai-nilai kurang memuaskan baginya. Namun di balik semua itu, Desta tetap berusaha menjadi pribadi yang kuat, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Seperti ketika ia membantu temannya, Among dan neneknya, serta tetap mengutamakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Selanjutnya adalah Indonesia dan evaluasi. Unsurnya adalah harga diri novel ini menganggap perjuangan siswa untuk menolak label diskriminasi dan negatif. Perubahan diri dan mendapatkan proses psikologis yang sulit dan menyakitkan. Yang harus dilalui para tokoh untuk menjadi pribadi yang baik. 3. Solidaritas sosial, menekankan perasaan peran persahabatan dan dukungan kelompok sebagai kunci utama untuk mengatasi kesulitan dan pencapaian sukses sama-sama. Kelebihan, sangat berinspirasi dan menggunakan metafora burung Majawali yang terlahir kembali. Buku ini memberikan motivasi untuk tentang perlunya perubahan yang menyakitkan untuk menjadi lebih baik. 2. Kisah underdog. Ceritanya berfokus pada sekelompok siswa di kelas terbuang yang berjuang untuk membuktikan bahwa mereka tidak seburuk yang dianggap orang lain. Karakter persahabatan menunjukkan bagaimana sebuah kelompok yang solid dan saling mendukung bisa mengatasi rintangan besar bersama-sama. Karakter yang relatable.
Tokoh-tokohnya tidak sempurna dan memiliki masalah masing-masing, membuat mereka terasa nyata dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah plot yang agak klise dan tipikal. Yang kedua, karakter yang terlalu banyak, tipikal persetangan yang selalu muncul. Meskipun bisa motivasi yang kuat untuk dilakukan orang lagi, beberapa alasan yang bahwa yang kaitannya karena merasa dan terakhir adalah penyelesaian konflik yang masih cepat. Ada pembaca yang merasa beberapa konflik besar atau konflik berat tersebut diselesaikan dengan cara yang kurang bijak dalam disiplin. Nah, bagian terakhir yang kita punya video resensi adalah rekomendasi. Nah, novel terakhir semester yang dibuat oleh anak SDN itu mencerita tentang Desta mempelajari bahwa kita harus menghargai orang lain dengan cara tidak mencaci maki orang lain atau menghina orang lain. Nah, itu rekomendasi kepada calon pembaca itu kita membuat kesalahan di sekolah, usahakan minta maaf secepatnya agar tidak dibicarakan sampai menghina ibu kita dan membuat kita dendam kepada sekolah. Terima kasih untuk mendengar kita punya video resensi.